Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Leo. Apa kabar Sobat Leo? Kita berjumpa lagi di Leo Solution Channel. Dengan saya Leo di sini. Pada video tutorial kali ini kita akan belajar membuat sebuah grafik penjualan dengan menggunakan peta. Berikut tampilan akhir grafik yang akan kita buat nanti. Pastikan Sobat Leo mengikuti langkah-langkah tutorialnya dari awal agar Sobat Leo lebih mudah untuk memahami proses pembuatan grafiknya. Oke, seperti biasa Sobat Leo perlu menyiapkan data yang akan kita rubah menjadi sebuah grafik. Di sini saya mempunyai data tabel yang cukup sederhana, mencakup data bisnis, wilayah penjualan, dan nilai penjualan itu sendiri. Berikutnya kita memerlukan sebuah peta, kita bisa mengunduh petanya. Coba nanti kita akan mengunduh peta Indonesia karena wilayah penjualannya berada di wilayah Indonesia. Apabila data penjualan Anda adalah penjualan ekspor impor, sesuaikan petanya menjadi peta dunia. Sobat Leo, saya sarankan Sobat Leo mencari peta Indonesia yang berformat PNG. Nah, kalau Sobat Leo sudah punya petanya, silahkan diinsert ke dalam lembar kerja Anda. Kita ke menu Insert, Insert Picture, cari lokasi penyimpanan peta Anda tadi. Jika sudah terpilih, silahkan klik Insert. Langkah kedua, kita buat data bantu atas data tabel penjualan tadi. Kita akan menggunakan tabel bantu ini untuk menentukan koordinat wilayah penjualan ke dalam peta yang telah kita insert tadi. Bagaimana caranya? Kita buat dulu pilihan untuk unit bisnisnya. Kita akan gunakan data validation. Fungsi ini pernah saya gunakan di tutorial nomor 7 yang membahas perihal drop-down list. Silahkan nanti Sobat Leo cek tutorialnya. Linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Saya bentuk dulu drop-down listnya, Sobat Leo bisa perhatikan caranya. Drop-down listnya sudah jadi Sobat Leo. Fungsi ini akan sangat membantu dalam pemilihan data mana yang akan kita tampilkan di dalam grafik atau chart. Oke, kita lanjut Sobat Leo, kita akan buat tabel bantu. Berikutnya saya buat dulu judul tabel bantunya, dan kita akan masukkan wilayah penjualannya. Sementara untuk nilai penjualan kita kosongkan saja. Nanti kita akan tarik datanya menggunakan formula. Pada kolom X dan Y, kita masukkan dulu angka koordinat sementara. Kita ketikkan bebas. Ini kita isi agar titik koordinatnya muncul sehingga nanti kita bisa gunakan untuk pengaturan titik koordinat yang tepat. Sebelumnya kita blok dulu area yang akan menjadi sumber chart. Setelah itu, dari sini kita insert chart. Pada menu insert, cari chart. Sobat Leo pilih insert scatter X and Y. Yang ini ya, klik. Bisa Sobat Leo lihat, chart yang muncul sudah ada titik-titik biru. Titik tersebut yang akan kita gunakan untuk titik kota yang ada di tabel data.
Oke, selanjutnya Sobat Leo, pada area yang kosong ini, klik kanan pada mouse, pilih format chart area. Kita setting dulu fill-nya menjadi no fill, hilangkan garis tepinya, no line. Lalu untuk aksis X dan Y-nya, saya rubah dulu warnanya menjadi putih agar terbaca angkanya. Kalau sudah masih pada setting aksis X ya, pada aksis option Sobat Leo pilih dan rubah bounce minimum menjadi 0 dan maksimumnya menjadi 10. Pastikan yang sebelah kanan akan berubah menjadi reset. Tandanya batas atas bawah sudah kita rubah. Jika masih auto, tandanya belum ada perubahan. Hal ini akan berpengaruh pada saat pengaturan titik koordinatnya. Sobat Leo lakukan hal yang sama untuk aksis Y. Semua setting aksis sudah kita rubah. Cek kembali batas atas dan bawah. Masing-masing aksis sudah tertera 0 sampai dengan 10. Lalu berikutnya Sobat Leo, kita klik pointer tepat pada titik koordinat. Buka kembali format chartnya dengan cara klik kanan pada mouse, lalu pilih format data series. Pilih fill dan pilih marker. Rubah warnanya menjadi kuning atau Sobat Leo bisa menyesuaikan sesuai selera warna pilihan Anda. Dan hapus garis tepinya menjadi no line. Sekarang, posisikan cat ini tepat di atas peta, sesuaikan dulu luasannya. Sudah Sobat Leo, kita posisikan seperti ini. Sekarang saatnya kita cari koordinat yang pas untuk data 5 kota tadi. Gunakan grid line sebagai panduan koordinat. Sebelumnya saya akan hapus dulu judul chart dan aksisnya. Untuk grid line biarkan. Perhatikan cara saya Sobat Leo. Titik koordinat sudah kita dapat Sobat Leo. Jika ada yang kurang pas, Sobat Leo bisa atur sendiri sesuai dengan kondisi cat Anda. Koordinat saya tidak akan sama persis seperti yang Sobat Leo punya. Berikutnya klik pada chart. Lihat di atas akan muncul menu shape format. Cari selection pane. Kita pilih objek peta dan chart. Sekalian saya rubah namanya agar mudah dikenali. Sobat Leo tekan CTRL lalu pilih peta dan chartnya. Maksudnya kita sedang memilih kedua objek ini untuk kita gabung menjadi satu objek. Kembali ke menu shape format, cari group. Sobat Leo klik group. Oke, sampai di sini Sobat Leo bisa mengikutinya ya. Nggak ada masalah. Saya rasa cukup mudah untuk membuatnya. Sekarang saya akan menarik data nilai penjualan ke tabel bantu. Gimana caranya? Sebelum lanjut, bagi Sobat Leo yang belum klik tombol subscribe, silahkan dicolek tombol subs dan like-nya. Hanya support dari Sobat Leo yang bisa membuat channel ini berkembang. Semoga kita sama-sama mendapatkan manfaat bersama dari channel ini. Yuk kita lanjut. Sobat, letakkan pointer di sel I7 dan kita akan masukkan formula SUMIFS. Kenapa kita menggunakan SUMIFS? Karena kriteria yang akan kita gunakan adalah lebih dari satu. Langsung saja kita praktekkan. Strukturnya adalah sum range, titik koma kriteria range 1, titik koma kriteria 1, dan seterusnya. Sekarang kita ketikkan
sama dengan sum ifs kurung buka. Di sini bisa saya detailkan, sum range adalah data area nilai penjualan, yaitu C7 sampai dengan C21. Berikutnya kriteria range 1 adalah range kota yang ada di tabel data utama. Kita klik di B7 sampai dengan B21. Lalu kriteria 1 adalah sel kota yang ada di tabel bantu. Kita arahkan kursornya ke H7. Kita lanjutkan. Untuk kriteria yang kedua, yang kita pakai adalah unit bisnis. Jadi kita masukkan kriteria range 2 adalah range unit usaha yang ada di tabel utama. A7 sampai dengan A21, dan untuk kriteria 2 adalah sel I4 yang merupakan pilihan dari data validation. Ini yang membuat data muncul sesuai dengan unit bisnis yang dipilih. Oh iya, saya lupa di kriteria range 1 area kotanya tadi kita perlu untuk absolutkan ya. Jadi letakkan kursornya di tengah-tengah range area, lalu tekan F4 satu kali hingga muncul tanda dolar, maksudnya agar area ini terkunci tidak bergerak ke tempat lain. Coba Leo perhatikan area mana saja yang perlu kita kunci. Jika sudah, tutup kurung dan hasilnya akan saya bagi 1 juta. Karena saya akan menampilkan data penjualannya dalam nominal jutaan. Lalu tekan enter. Copy formulanya, drag and drop kotak kecil yang di pojok kanan bawah sel. Langkah berikutnya Sobat Leo, klik pada peta, klik kanan, lalu pilih change chart type. Rubah menjadi bubble. Yang awalnya tadi adalah tipe scatter, kita rubah bubble, lalu klik OK. Nah Sobat Leo, sekarang titik koordinat dari chart tadi berubah menjadi lingkaran-lingkaran. Dari sini kita tinggal melakukan penyesuaian terhadap chartnya. Sobat Leo perhatikan ya, saya akan menampilkan nilai, merubah font dan ukurannya. Oke Sobat Leo, kita hampir selesai, tapi sebelumnya agar lebih informatif saya akan menampilkan nilai penjualan yang tertinggi. Saya rubah warnanya agar berbeda dibandingkan penjualan yang lain. Caranya kita buat satu lagi kolom penjualan tertinggi dan kita akan menggunakan formula max. Di sini saya akan menambahkan satu kolom yaitu kolom max. Ketikkan sama dengan if kurung buka I7 sama dengan max kurung buka, kita blok I7 sampai dengan I11, kita kunci, tekan F4, kurung tutup, titik koma I7, titik koma, tanda kutip 2 kali, kurung tutup. Cara bacanya seperti ini Sobat Leo. Formula ini adalah jika sel ini I7 tadi adalah angka tertinggi,
maka tampilkan sel tersebut. Jika tidak atau jika nilainya salah, tampilkan 0 atau kosong. Lalu enter. Kita copy ke sel di bawahnya, drag and drop kotak kecil yang ada di pojok bawah sebelah kanan. Setelah ini kita beranjak ke chart. Kita klik kanan pada mouse, pilih select data, tambahkan series baru, klik add. Series name pilih J6. Series X tetap di kolom X, di blok kolom X. Series Y juga sama, blok kolom Y. Lalu untuk series bubble kita pilih kolom J7 sampai dengan J11 dan klik OK. Nah Sobat Leo, mari sekarang kita coba lihat penampilan grafik petanya. Saya rubah dulu data unit bisnisnya. Oke Sobat Leo, kita sudah selesai membuat grafik penjualan dengan menggunakan peta. Secara tampilan dan datanya cukup informatif kan? Sangat menarik dan akan memiliki nilai lebih dalam penyajian laporan Anda ke perusahaan. Saya cukupkan untuk tutorialnya, kita akan berjumpa kembali di tutorial berikutnya. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan like-nya. Semoga bermanfaat Sobat Leo. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Sobat Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.